Di dunia digital yang serba terbuka ini, ada satu misteri yang kayaknya paling besar dari semuanya. Siapa sih sebenarnya pencipta Bitcoin, sosok yang kita kenal cuma dengan nama Satoshi Nakamoto? Selama lebih dari satu dekade, seluruh dunia bertanya-tanya. Pertanyaan ini kan, yang udah bikin heboh di mana-mana. Memicu perdebatan tanpa akhir, investigasi gila-gilaan, dan spekulasi yang liar banget. Dia ini satu orang atau sekelompok orang? Pertanyaan ini seolah jadi pusat dari semua teka-teki. Tapi, gimana kalau selama ini kita semua salah fokus? Gimana kalau identitasnya itu sebenarnya bukan bagian yang paling penting dari cerita ini? Nah, ini dia pertanyaan yang sesungguhnya, yang jauh lebih dalam dan jauh lebih penting buat masa depan Bitcoin. Kenapa sang pencipta ini memilih buat lenyap begitu saja, tanpa jejak? Inilah pertanyaan yang memegang kunci buat kita ngerti visi besar di balik proyek ini. Oke, alasan pertama, dan ini mungkin yang paling jelas ya, adalah soal perlindungan. Menciptakan sistem keuangan global yang jalan sendiri, lepas dari pemerintah dan bank, itu bukan hal yang bisa dianggap enteng. Dan resikonya ini bukan main-main loh. Coba bayangin, kalau sampai identitas Satoshi kebongkar, dia bisa langsung berhadapan sama tuntutan hukum, tekanan politik dari banyak negara, atau bahkan, ya ancaman fisik dari pihak-pihak yang merasa bisnisnya terganggu. Ini bukan sekedar teori. Jadi, intinya gini, jadi anonim itu bukan pilihan gaya-gayaan, itu sebuah keharusan. Itu satu-satunya cara buat mastiin keselamatan pribadi dan ngelindungin diri dari segala konsekuensi hukum yang sangat mungkin terjadi. Oke, jadi penciptanya aman, dia udah ngelindungin dirinya sendiri. Tapi langkah ini ternyata juga jadi langkah paling brilian buat ngelindungin ciptaannya. Yuk kita lihat gimana ini justru ngebangun fondasi Bitcoin. Alasan kedua adalah tentang jantungnya Bitcoin itu sendiri, desentralisasi. Bitcoin itu dari sananya didesain buat nggak punya pemimpin, nggak punya figur sentral, nggak ada raja. Dan cara terbaik buat mastiin itu terjadi, ya dengan menghilangkan rajanya dari awal. Bedanya tuh jauh banget. Dengan pemimpin yang kita tahu orangnya, sebuah proyek berisiko jadi kayak kultus individu. Opini si pemimpin bisa nentuin segalanya. Dia jadi titik kelemahan. Sebaliknya, tanpa pemimpin yang jelas, proyek itu benar-benar jadi milik komunitas, jadi netral, dan jadi kuat karena nggak bergantung pada satu orang pun. Jadi dengan menghilang, Satoshi itu bukannya ninggalin proyeknya, justru sebaliknya, dia ngasih Bitcoin ini ke dunia. Ini sebuah tindakan yang visioner banget, yang memastikan kalau Bitcoin bakal tumbuh berdasarkan kesepakatan komunitas, bukan perintah dari seorang pendiri. Nah, ini yang ngebawa kita ke alasan ketiga, yang menurut saya ini gabungan antara filosofi yang dalam sama strategi yang jenius banget. Keputusan Satoshi buat tetap anonim itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari sebuah rencana besar. Buat ngerti ini, kita harus kenal dulu sama yang namanya filosofi cypherpunk. Ini adalah sebuah gerakan yang jadi inspirasi besarnya Satoshi. Buat para cypherpunk, privasi di dunia online itu bukan kemewahan, tapi hak asasi. Dan kriptografi adalah senjatanya. Di dalam dunia ini, jadi anonim pas ngerilis sebuah alat yang bisa memberdayakan banyak orang itu justru sebuah tanda kehormatan. Anonimitas itu dilihat sebagai fitur utama, bukan sebuah kekurangan atau bug yang harus ditutupi. Dan secara strategis, ini langkah yang jenius. Coba deh bayangin urutannya. Satoshi bikin sesuatu yang luar biasa, dia lempar ke dunia, terus dia sengaja mundur. Langkah ini maksa komunitas buat ngambil alih, buat belajar, berdebat, dan ngebangun semuanya sendiri. Bitcoin jadi harus belajar jalan tanpa bapaknya, dan justru itulah yang bikin dia sekuat sekarang. Jadi mari kita tarik benang merah dari semua ini. Ketiadaan Satoshi itu bukan kelemahan, justru sebaliknya. Itu adalah warisan terbesarnya dan sumber kekuatan utama Bitcoin. Kita udah lihat kan gimana anonimitas ini ngasih keamanan, ngejamin desentralisasi yang sejati, sejalan banget sama filosofi intinya, dan jadi strategi brilian buat pertumbuhan. Keempat pilar ini saling menguatkan satu sama lain. Intinya tuh ada di kalimat ini. Keberhasilan Bitcoin itu terjadi bukan meskipun penciptanya anonim, tapi justru karena penciptanya anonim. Ketiadaan figur sentral ini seperti kanvas kosong yang ngasih kesempatan ribuan orang dari seluruh dunia buat ngelukis masa depan keuangan bareng-bareng. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir buat kita renungin. Setelah semua pertumbuhan dan desentralisasi ini, apa yang bakal terjadi kalau tiba-tiba Satoshi Nakamoto muncul lagi? Apakah kemunculannya bakal memperkuat Bitcoin atau justru menghancurkan fondasi yang dengan sengaja dia bangun dengan cara menghilang? Coba deh pikirkan.